Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali melakukan sidang terkait sengketa Pilkada Palopo pada Rabu 22 Januari 2025. Sidang dilakukan untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak. Sidang perkara tersebut dihadiri termohon yakni Komisioner KPU Palopo Muhadzir dan kuasa hukumnya Zulkiam Eka Putra. Zulkiam mengatakan termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon. Hal itu karena termohon menilai dalil-dalil yang dimohonkan terhadap termohon itu keliru dan tidak berdasar pada hukum. Dalil yang disampaikan pemohon hanya mempersoalkan permasalahan hukum yang terjadi pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara. Ia juga menyampaikan permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan posita dan petitum pemohon tidak relevan. Petitum pemohon meminta pasangan calon nomor 4 didiskualifikasi, akan tetapi dalam uraian posita, pemohon sama sekali tidak mendalilkan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon wakil wali kota Palopo atas nama Ahmad Syarifuddin. Termohon juga membantah pihaknya tidak memenuhi panggilan penyidik saat ditetapkan sebagai tersangka. Termohon membantah dengan tegas dalil tersebut karena telah terbit surat ketetapan tentang penetapan, penghentian, serta surat pencabutan status tersangka terhadap Irwandi Jumadin, Muhadzir, dan Abbas. Ia menjelaskan surat tersebut mengatakan berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka tidak ditemukan cukup bukti dan peristiwa bukan tindak pidana. Pihak terkait Palopo sudah? Bawaslu? Sudah semua? Untuk perkara 168 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Baik, saudara, perkara 168 ya, Wali Kota Palopo. Silakan, pihak termohon, KPU, untuk kuasanya. Baik. Pokok-pokoknya saja ya. Siap Yang ya, Mulia. silakan. Sebelum saya membacakan jawaban dari pihak termohon, sebelumnya terima kasih atas perkenan Yang Mulia memberikan kami kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan jawaban. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari pihak termohon dari dalam perkara nomor 168 garing PHPU titik Wako garing angka Romawi 13 garing 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo tahun 2024 nomor urut 2. Dengan ini dengan hormat bersama ini kami Irwandi Jumadin berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11 selanjutnya dibacakan pada para advokat pada kantor Titah Law Firm. Menanggapi permohonan pemohon, dengan ini termohon menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon dalam perbaikan permohonan tertanggal 9 Desember 2024. Mohon maaf majelis, kami mengajukan renvoy, di sini tertulis 9 Desember yang sebenarnya adalah 11 Desember. Lanjut. Eksepsi. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon dengan alasan. Kami bacakan poin-poin pokoknya saja Yang Mulia, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa secara keseluruhan, dalil yang disampaikan pemohon hanya mempersoalkan permasalahan hukum yang terjadi pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya. Oleh karena itu, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara aku. Selanjutnya poin 9, coba baca poin 9. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan poin 8 di atas, dengan demikian menurut termohon Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Nah, diulangi lagi itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel ya. Nah, bisa dipahami. Lanjut. Siap Yang Mulia. Ya, kedudukan hukum. Selanjutnya untuk kedudukan hukum kami anggap dibacakan. Selanjutnya permohonan pemohon tidak jelas atau obscurable. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pada pokoknya bahwa posita dan petitum pemohon tidak relevan karena dalam petitum pemohon angka 3, pemohon meminta untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4. Akan tetapi dalam uraian posita pemohon sama sekali tidak mendalilkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon wakil wali kota Kota Palopo atas nama Dr. Syarifuddin SE MSI. Selanjutnya kami masuk dalam pokok permohonan. Lanjut. Bahwa termohon dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil permohonan pemohon dalam surat perbaikan permohonan pemohon. Sekali lagi kami renvo Yang Mulia, di situ tertanggal 9 yang sebenarnya adalah tanggal 11. Lebih lanjut, tanggal 11 Desember tahun 2024, dalil-dalil yang secara langsung ditujukan pemohon terhadap termohon dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo tahun 2024 adalah keliru dan tidak berdasar hukum dan memutarbalikan fakta. Oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan aku. Selanjutnya dianggap dibacakan. Kami masuk pada poin 2 Yang Mulia. Ya. Bahwa setelah termohon mencermati dengan seksama seluruh dalil yang diajukan pemohon, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pokok persoalan yang menjadi fokus permohonan akuo. Yang pertama adalah adanya putusan Bawaslu Kota Palopo nomor register 000-73.7373/2024 bertanggal 21 September perihal putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Yang kedua, termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 071-PM.K.SN-20-20-2024 hal rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024. Selanjutnya Yang Mulia, karena menurut kami ada 2 isu, kami tanggapi masing-masing 1 isu itu. Yang pertama adalah mengenai huruf A, yang pertama mengenai putusan nomor 001. Selanjutnya dianggap dibacakan. Kami masuk pada poin C Yang Mulia pada halaman 9. Bahwa pada tahapan penelitian dokumen, termohon meragukan keabsahan dokumen persyaratan calon beberapa bakal calon antara lain ijazah calon wali kota atas nama Trisal Tahir dan calon wakil wali kota atas nama Dr. Nurhaini. Sehingga termohon melakukan klarifikasi ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kemudian meyakinkan termohon menyatakan status dokumen persyaratan calon wali kota atas nama Trisal Tahir dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sementara itu, dokumen persyaratan bakal calon wakil wali kota atas nama Dr. Haja Nurhaini dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga sampai di sini dapat dipahami bahwa pada tahapan penelitian dokumen pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo, termohon meragukan kebenaran dokumen administrasi persyaratan calon wali kota atas nama Trisal Tahir. Kemudian termohon melakukan klarifikasi, dan setelah klarifikasi itu termohon menyatakan bahwa persyaratan administrasi calon wali kota atas nama Trisal Tahir tidak memenuhi syarat. Ya, bahwa setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan kemudian merasa keberatan sehingga mengajukan sengketa ke Bawaslu.
sengketa proses, mohon maaf kami ulangi, mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kota Palopo. Menurut Rizal Tahir, penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan termohon telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara berupa hak untuk dipilih. Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada tanggal 21 September 2024, Bawaslu Kota Palopo mengadakan sidang musyawarah yang mempertemukan kedua belah pihak, yakni pemohon sengketa Rizal Tahir dan Dr. Ahmad Syarifuddin dan sebagai pihak yang mengajukan sengketa, dan termohon aku sebagai pihak yang terhadapnya sengketa diajukan. Bahwa sebelum termohon menyampaikan hasil musyawarah, perlu termohon sampaikan sebelum sidang musyawarah dilaksanakan, termohon telah lebih dulu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI. Hal ini termohon lakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang termohon ambil senantiasa berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari hasil konsultasi termohon memperoleh surat, yaitu surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu nomor 5096 bertanggal 20 September 2024 dan surat dinas KPU RI nomor 2070. Bahwa berpedoman dari hasil konsultasi. Langsung ke halaman 20 aja itu yang DD, nah itu bacakan. Kita penjelasan nanti kita dibaca. Halaman 20 ya. 20 DD. Ya, lanjut. Oke. Bahwa berdasarkan uraian huruf A sampai dengan huruf BB tersebut di atas, termohon dengan tegas membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palopo nomor 001 tanggal 21 September 2024. Bahwa adapun terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa putusan Kota Bawaslu nomor 001 tidak ada satupun kesepakatan yang memerintahkan termohon untuk mengubah status Rizal Tahir dari TMS menjadi MS, termohon menanggapi sebagai berikut, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan sangat dipaksakan. Perubahan status TMS menjadi MS pada dasarnya merupakan hasil dari proses klarifikasi atau verifikasi yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara yang persyaratan dan prosedurnya tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang kedua, tujuan utama klarifikasi yang dilakukan oleh termohon sebagaimana keputusan Bawaslu nomor 001 tanggal 21 September 2024 adalah untuk memastikan keabsahan dan kebenaran ijazah paket C Rizal Tahir. Hasil klarifikasi telah membuktikan bahwa ijazah tersebut adalah sah. Oleh karena itu, perubahan status Rizal Tahir dari TMS menjadi MS adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari oleh termohon. Bahwa perubahan status dari TMS menjadi MS adalah konsekuensi langsung dari hasil klarifikasi yang menyatakan bahwa ijazah Rizal Tahir adalah sah. Hal ini merupakan tindakan administratif yang wajar dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Ya, halaman 30. Nanti lanjut tuh. Yang S. Nah. Berdasarkan uraian tersebut, maka keliru jika menyatakan bahwa termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Palopo nomor 071 tanggal 28 Oktober 2024 tersebut. Oleh karena termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan upaya hukum dan melaporkannya kepada Polres Kota Palopo sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, pertimbangan, dan dasar hukum sebagaimana termohon uraikan di atas, jelas berdasarkan fakta bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh termohon tidak lain adalah keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan meminta pendapat ahli. Berdasarkan uraian tersebut, sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon. Bahwa selanjutnya terkait dari 3 orang termohon yang ditetapkan sebagai tersangka, termohon menjawab sebagai berikut.
bahwa termohon dengan tegas membantah dalil tersebut karena telah terbit surat ketetapan tentang penetapan penghentian penyidikan dan surat pencabutan status tersangka terhadap Irwandi Jumadin, Muhatsir Muhammad Hamid, dan Abbas SH sebagai berikut. Kami anggap dibacakan bahwa ketiga surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka tidak ditemukan cukup bukti dan peristiwa bukan tindak pidana. Selanjutnya, bahwa dalam hukum acara pidana berlaku asas praduga tak bersalah yang biasa dikenal dengan presumption of innocence, di mana prinsip tersebut merupakan prinsip yang mendasar yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, termohon meyakini sampai dengan hari ini apa yang dilakukan oleh termohon merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan terukur. Bahwa berdasarkan seluruh dalil termohon tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa dalil-dalil pemohon telah dibantah dengan tegas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, sehingga sangat beralasan hukum yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Petitum. Baik, kami lanjut di petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi: 1. Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara: 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 3.49 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hormat kami kuasa hukum termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, pihak terkait silakan, pokok-pokoknya saja. Terima kasih Majelis atas kesempatannya. Mohon izin kami bacakan pokok-pokoknya saja Majelis. Ya. Langsung ke eksepsi. Sekaitan dengan kewenangan sebagaimana pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan spesifik pada keabsahan ijazah, tentunya kami menganggap bahwa itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian masuk ke tenggang waktu dan kedudukan hukum pemohon, kami mohon dianggap dibacakan Majelis. Ya, lanjut. Kemudian di poin D, permohonan pemohon tidak jelas. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan di atas, permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon maupun pihak terkait yang berpengaruh pada perolehan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo, melainkan pemohon hanya mendalilkan syarat calon yang secara tegas telah diselesaikan atau telah diproses oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan secara atributif oleh undang-undang. Kemudian di poin kedua, Majelis, Ya. disebutkan bahwa atau dalil pemohon menyebutkan bahwa tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu. Tentunya ini jelas dalil yang tidak berdasar, mengingat pada tanggal 21 dan tanggal 22 September 2024 termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana bunyi dari putusan Bawaslu, dan itu kami jadikan sebagai bukti dalam PT 01 Majelis. Ya. Kemudian sekaitan dengan tuduhan pemohon bahwa tidak menindaklanjuti atau bahwa menurut pemohon sebagaimana yang kita lihat dalam poin 2-nya, bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, ya, termasuk tidak melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palopo nomor register nomor 1 dan seterusnya, serta tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu nomor 071 dan seterusnya.
tuduhan pemohon sebagaimana di atas tentunya tidak dipastikan kebenarannya, bahkan cenderung didasarkan pada imajinasi pemohon semata. Karena pada prinsipnya kedua baik putusan maupun rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan oleh termohon. Kemudian di poin E, majelis sekaitan dengan permohonan pemohon error in objecto, karena pada prinsipnya pemohon mempersoalkan terkait dengan syarat calon yang tentunya diatur oleh SK KPU tersendiri, bukan pada SK yang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara. Saya kira itu eksepsi kami majelis. Ya. Sekaitan dengan pokok permohonan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Izin majelis melanjutkan. Dalam pokok permohonan, yang pertama bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam pokok perkara, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bahwa sebelum masuk ke pokok permohonan, pemohon izinkan kami selaku kuasa terkait untuk mengurai secara spesifik tentang keabsahan ijazah yang disoal oleh pemohon. Yang pertama, majelis berkaitan dengan ijazah atas nama Trisal Tahir paket C setara sekolah menengah atas dan seterusnya dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar PKBM Uswatun Hasanah. Kemudian selanjutnya, ijazah tersebut diperoleh oleh Trisal Tahir setelah melewati jenjang proses pendidikan, proses belajar. Video bukti PT 03. Kemudian yang ketiga majelis, ijazah yang disoal oleh pemohon juga sebenarnya sebelum berkaitan dengan pencalonan, ijazah tersebut sudah pernah digunakan oleh pihak terkait untuk beberapa kegiatan, termasuk dalamnya adalah melanjutkan studi di Sigul Maritime AS di Horten, Norway pada tahun 2019 dan kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Kemudian kami lanjut ke halaman 13 pada poin 5, bahwa Pusat Kegiatan PKBM Uswatun Hasanah kembali menegaskan kebenaran ijazah pihak terkait dengan menerbitkan surat keterangan nomor 45 dan seterusnya. Kemudian majelis kami lanjutkan ke halaman 15 poin C, bahwa tidak benar dari pemohon tentang selisih perolehan suara yang disebabkan oleh adanya pelanggaran administrasi pemilihan berupa tidak dilaksanakan putusan Bawaslu Kota Palopo nomor 01 dan seterusnya. Dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan cenderung imajinatif, mengingat pada tanggal 21 dan 22 September 2024 KPU Kota Palopo telah melaksanakan hasil musyawarah dan putusan Bawaslu sebagaimana tersebut. Kemudian kami lanjutkan majelis pada poin F. Tidak benar tuduhan pemohon bahwa KPU Kota Palopo tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 071/PM dan seterusnya. Hal mana faktanya bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Junto PKPU 15 Tahun 2024. Bahwa tidak relevan, huruf H, bahwa tidak relevan dalil pemohon pada halaman 32 sampai dengan 40 permohonannya yang menafsirkan prosedur tindak lanjut rekomendasi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Baik, Yang majelis, J, yang I ini. kami lanjutkan majelis. Ya. Kemudian huruf J, bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya berkaitan dengan pidana pemilihan yang didalilkan oleh pemohon, kami menyampaikan bahwa beberapa hal majelis. Yang pertama, bahwa pidana pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran selain pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan seterusnya. Yang kedua, bahwa ketentuan pidana dengan sifatnya yang lex spesialis tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya. Yang ketiga, bahwa ketentuan di atas sepertinya pemohon tidak membaca dengan benar dan cermat bagaimana tindak pidana pemilihan bisa dipersamakan dengan tindak pidana pada umumnya. Di luar itu majelis, kami hanya menyampaikan bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana yang dipersoalkan oleh pemohon sebenarnya sudah terbit surat keputusan penghentian penyidikan oleh Polres Kota Palopo majelis. Selanjutnya kami lanjut ke halaman 19. Maaf. Ya, lanjut. Ke halaman 20 majelis, maaf. Bahwa
poin 7 bahwa tidak benar dalil pemohon bahwa perkara penyidikan daluarsa karena Trisal Tahir atau termohon tidak menghadiri pemeriksaan, bahwa dalil tersebut adalah dalil sesat dan imajinatif dari pemohon, hal mana terungkap jelas dalam konsideran SP3 penyidik bahwa dasar dari SP3 adalah hingga berakhirnya waktu penyidikan, penyidik menilai belum cukup bukti, hal mana berarti dalam konteks SP3 tidak cukup bukti harus dimaknai sebagai tindakan korektif yang dilakukan oleh penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang, sehingga tidak merugikan hak tersangka. Vide bukti PT 12. Selanjutnya majelis Langsung 13. langsung ke 13. Majelis terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, mulai dari pada poin 11, P22 dan seterusnya sampai dengan P36, kemudian P9 sampai dengan P21, majelis bahwa terhadap semua alat bukti tersebut yang diajukan oleh pemohon haruslah dipandang sebagai alat bukti yang tata cara perolehannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa mengingat kedudukan hukum pemohon dengan bukti sebagaimana dimaksud tidak ada alasan hukum yang patut sehingga pemohon berhak menggunakan surat tersebut sebagai alat bukti, bahwa oleh karena surat tersebut diperoleh secara tidak sah maka tidak bisa digunakan dalam proses pembuktian di persidangan, hal mana secara mutatis mutandis juga tidak memiliki nilai pembuktian, hal mana berdasarkan prinsip exclusionary rules yang secara umum merupakan doktrin bahwa hakim dapat menyampaikan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. 15 majelis bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa semua tuduhan pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi yang berakibat terhadap perolehan hasil pemilihan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Iya, petitum. Kami ke petitum majelis berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dianggap dibacakan. Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, Nur Sari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Farid Wajidi, Sarjana Hukum. Terima kasih, majelis. Iya, terima kasih. Iya, terkait. Dari Bawaslu, Palopo silakan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokok-pokoknya saja. Ya. Dan selamat siang. Ya, baik, Yang Mulia, sebelum kami membacakan keterangan tertulis dari Bawaslu, kami mohon izin disampaikan dulu. Kemarin pada saat kami penyerahan berkas ada beberapa yang direnvoy di daftar alat bukti dan kemudian juga di resum ada 1 dan di keterangan tertulisnya kami sudah serahkan soft kopinya juga tadi, Yang Mulia. Ya. Kami langsung bacakan saja. Iya. Ya, terima kasih. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada angka 1 halaman 9 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Palopo. Untuk surat imbauan dan laporan hasil pengawasan kami lampirkan sebagai bukti. Dan untuk dalil yang kedua, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan status calon wali kota nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pada angka 3 sampai dengan 6 halaman 9 sampai dengan 7 terhadap dalil pemohon tersebut. Berikut kami bacakan keterangannya. Bawaslu Kota Palopo menerima permohonan sengketa pemilihan dengan identitas pemohon Trisal Tahir dan Ahmad Saripudin SEMSI yang diregistrasi pada rapat pleno berita acara dengan nomor 123 garing RT atau kami anggap dibacakan tanggal 19 September 2024 dan berita acara verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa dengan pit bukti PK.27.24 datar 04. Terhadap permohonan akuo Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan putusan terjadinya sengketa musyawarah penyelesaian sengketa
dengan nomor 001-PS.Rek-73 kami anggap dibacakan yang ditetapkan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 21 September dan dibacakan pada tanggal 22 September. Lanjut. Kemudian Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan formulir model A1 nomor 02.Rek, mohon maaf yang ini sudah di renvoy. Terhadap laporan aku Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan yang dilaporkan oleh Solemanus An Hasli ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Sentra Gakumdu Palopo Kepolisian Resort Palopo dalam tahap penyidikan mengeluarkan surat permohonan SP3 yang tadi karena batas waktu sudah mencapai 14 hari sementara keterangan dari tersangka tidak didapatkan. Kemudian, Bawaslu Kota Palopo menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dituangkan dalam formulir temuan formulir A2 A.2 dan diregister dengan nomor 001-Rek-TM kami anggap dibacakan pada tertanggal 23 Oktober 2024. Kemudian Bawaslu Kota Palopo meneruskan rekomendasi nomor 071-PM.02.02-K.SN 10/2024 pada tanggal 28 Oktober kepada KPU Kota Palopo. Bit bukti 11 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan nomor 001 terkait penggunaan ijazah paket C atau SLTA sederajat tidak benar, tidak terdaftar pada instansi berwenang yang digunakan salah satu pasangan calon wali kota atas nama Trisal Tahir sebagai dokumen persyaratan calon wali kota dan wakil kota tahun 2024 dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan dugaan tanda bukti penyampaian laporan formulir model A.3 dan selanjutnya laporan tersebut kami minta diambil alih oleh Bawaslu Provinsi karena Bawaslu Kota Palopo sebagai terlapor juga sesuai dengan regulasi yang ada diambil satu tingkat di atasnya. Provinsi Ya, Sulawesi Selatan. Terus Lanjut. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan. Kemudian Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 18 November yang pada pokoknya terhadap laporan yang disampaikan oleh Junaid. Bawaslu Kota Palopo menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran. Namun untuk kode etik kami telah teruskan ke DKPP. Demikian pada dasarnya semua tahapan kami awasi. Dan kami sampaikan juga untuk di Bawaslu Kota Palopo sendiri terdapat 8 laporan, 2 memenuhi unsur tindak pidana dan 1 diteruskan ke DKPP dan ada 2 temuan, ada yang terkait administrasi dan juga terkait pidana dan ada 1 penyelesaian sengketa pencalonan dan untuk penanganan netralitas ASN ada 23 yang kami sudah teruskan ke KSN ataupun BKN. Demikian yang mulia. baik, terima kasih. Mau ditambah lagi cukup? Ya, Sudah? Ya, karena berdua sudah. Ya dari pimpinan Bawaslu Provinsi yang mulia. Cukup, sudah cukup. Ya baik, makasih Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.